Puji nama Tuhan, Shalom, salam jumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Dede Dula dalam Renungan 10 menit. Pada hari ini saya akan menyikapi kematian dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia, yakni Vanessa Angel. Dikabarkan pada hari Kamis 4 November 2021 pukul 12.36 waktu Indonesia Barat, Vanessa bersama suaminya Febri Adriansyah mengalami kecelakaan laka tunggal di Tol Jomo, Jawa Timur yang menewaskan keduanya. Tentu saja berita ini menjadi berita yang mengagetkan setiap kita, yang mengejutkan semua orang karena kita tahu bahwa Vanessa Angel ini adalah seorang artis yang relatif muda. Suaminya pun masih muda. Di usia yang muda dia masih bisa berkarya, masih bisa berprestasi. Dan kita tahu juga bahwa Vanessa Angel ini memiliki anak sematawayang yang masih sangat membutuhkan dia. Tetapi sepertinya takdir berkata lain bahwa dia harus meninggal, dipanggil pulang oleh Tuhan. Peristiwa yang menyedihkan ini tentu saja memaksa kita untuk belajar bahwa manusia tidak memiliki kuasa atas kehidupannya sendiri. Sehebat apapun saudara, sekaya apapun saudara, setenar apapun saudara, hal itu tidak memberikan kepada kita hak untuk berkuasa atas kehidupan kita. Hanya Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan saya dan saudara. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita karunia untuk memiliki. Tuhan hanya memberikan kepada kita karunia untuk menikmati. Jadi semua hal yang ada di sekitar kita, semua hal yang kita miliki hari ini, itu hanya untuk dinikmati sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Ketika waktu yang ditetapkan oleh Tuhan telah genap, maka semuanya akan diambil kembali. Maka tentu saja ketika kita menyadari akan hal ini, kita harus memberikan respon yang baik atas kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Jangan mengisi kehidupan hanya dengan keinginan pribadi. Jangan mengisi kehidupan hanya dengan pencapaian-pencapaian pribadi. Yang walaupun saya tahu ketika kita hidup dalam dunia ini kita harus berjuang, kita harus berkarya, kita harus memiliki target-target yang perlu dicapai. Tetapi lebih daripada semuanya itu, sesuai dengan firman Tuhan, Alkitab mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Itu artinya kerajaan Allah, kebenaran, firman Tuhan harus yang menjadi pertama dan yang terutama di dalam kehidupan setiap kita. Karena kalau kebenaran, kerajaan Allah tidak menjadi yang pertama dalam hidup, maka hidup yang kita jalani adalah kehidupan yang sia-sia. Segala sesuatu yang kita kumpulkan dalam dunia ini akan menjadi tidak berarti ketika kematian menghampiri setiap kita. Saudara, kematian itu tidak pernah memandang umur, memandang usia. Karena syarat mati itu tidak harus tua. Jadi engkau hari ini engkau yang berkata bahwa engkau masih muda, ya, dan engkau berkata, Pak Pendeta, mungkin orang itu yang akan duluan dipanggil pulang, ya. Yang kau tunjuk adalah oma atau opa yang rambutnya itu sudah beruban. Belum tentu, saudara-saudara, ya. Hari ini ketika engkau berusia 17 tahun, dan contoh saja ketika engkau meninggal di usia 18 tahun, berarti hari ini engkau sudah sangat tua meskipun engkau baru berusia 17 tahun. Kenapa? Karena tinggal 1 tahun lagi engkau hidup. Nah, dibandingkan dengan oma-oma katakan usia 60 tahun. Kalau oma tersebut meninggal usia 90 tahun, berarti meskipun hari ini umurnya 60 tahun, oma itu masih dikatakan muda. Kenapa? Karena saudara-saudara membutuhkan 30 tahun lagi untuk dia meninggal.
Jadi tua mudanya kita itu bukan ditentukan dari umurmu yang sekarang. Tua mudanya kita itu ditentukan oleh hari kematian kita. Dan kematian kan misteri, hanya Tuhanlah yang tahu. Sehingga dalam hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita, isilah dengan takut akan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita karunia untuk memiliki, kita hanya dikasih karunia untuk menikmati. Ya, karena kematian itu sendiri tidak pernah memandang umur, karena syarat mati itu tidak harus tua. Kematian juga tidak pernah memandang kesehatan, karena syarat mati itu tidak harus sakit. Ya, ada beberapa orang yang sehat-sehat, bahkan ketika kita baca berita tentang Vanessa, ya 1 jam sebelum mengalami kecelakaan, dia bikin story di IG kalau tidak salah, ya, dengan caption, ada yang tahu saya mau kemana. Itu caption yang dibuat oleh Vanessa sebelum mengalami kecelakaan, ya. Jadi Vanessa tidak dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat-sehat bersama dengan suaminya, dan tiba-tiba peristiwa itu pun terjadi. Kematian pun datang menghampiri. Jadi kematian sekali lagi tidak pernah memandang kesehatan, karena syarat mati itu tidak harus sakit. Jadi semua kita, siapapun saudara yang mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan, tidak ada di antara kita yang aman. Saya mengatakan ini bukan untuk menakut-nakuti saudara, tidak. Saya mengatakan ini, ya, supaya kita mempersiapkan diri kita. Karena kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Nah, sesuatu yang pasti itu membutuhkan yang namanya persiapan. Maka isilah kehidupan saudara dengan takut akan Tuhan. Karena hidup ini akan berarti ketika engkau menjalaninya dengan kebenaran yang berasal daripada Tuhan itu sendiri. Yang terpenting daripada kematian itu, saudara, bukanlah bagaimana cara kita mati, ya, melainkan bagaimana cara kita hidup. Ya. Kita tidak bisa berkata bahwa Vanessa dan suaminya ini adalah orang yang terkutuk sehingga mereka mati dalam keadaan kecelakaan. Tidak bisa, ya. Karena Yesus pun di kayu salib mati dalam keadaan yang mengerikan. Dia dianiaya. Kata Alkitab, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Ya. Bukan bagaimana cara kita mati, melainkan bagaimana cara kita hidup. Ketika engkau hidup memuliakan nama Tuhan, maka bagaimanapun cara engkau mati, itu tidak pernah menjadi persoalan. Firman Tuhan mengatakan, masa hidup kami 70-80 tahun. Jikalau kami kuat 90 tahun, dan kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran. Jadi Allah telah memberikan kepada kita informasi bahwa kita tidak akan hidup selamanya. Dan saudara-saudara, kita bisa mengetahui akan hal ini juga bukan hanya dari Alkitab. Kita bisa melihat kematian ada di mana-mana. Kita baru saja survive dari virus corona. Mewabahnya virus corona membuat kita sadar bahwa ternyata hidup manusia ini tidak ada apa-apanya. Kematian bisa datang kapanpun menghampiri setiap kita. Sehingga kita harus menyadari sungguh, kalau saya masih hidup sampai hari ini, maka saya ingin mengisi kehidupan saya dengan memuliakan Tuhan. Karena tidak ada satu kehidupan yang lebih baik selain daripada kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Daud disebut sebagai orang yang berkenan kepada Allah. Yesus juga dikatakan sebagai orang yang berkenan, sebagai pribadi yang berkenan di hati Bapa. Maka saya berdoa biar semua saudara yang mendengarkan firman Tuhan di hari ini memiliki kerinduan dalam hatimu untuk menyenangkan Tuhan, supaya kehidupan saudara benar-benar berkenan di hadapan Allah. Ketika setiap hidup kita berkenan di hadapan Allah, maka saya dapat memastikan engkau akan menjalani kehidupanmu di dalam sukacita, di dalam damai sejahtera,
Karena kehidupan yang dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita adalah kehidupan yang berasal dari pengamalan akan kebenaran di dalam kehidupan setiap kita. Amin.